Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salefi dari kelas TIP 2023 dengan NIM 23051 204051. Di video kali ini, saya akan coba menjelaskan tentang penerapan teknologi keamanan pada aplikasi FotoYou. Sebelum kita masuk ke sana, kita akan coba mengenal terlebih dahulu nih tentang keamanan jaringan. Apa sih itu keamanan jaringan? Nah, jadi keamanan jaringan adalah serangkaian praktik dan teknologi yang bertujuan untuk melindungi infrastruktur jaringan dari akses yang tidak sah, seperti serangan cyber, serta ancaman lainnya yang dapat mengganggu operasional sistem. Keamanan jaringan ini mencakup berbagai teknik seperti enkripsi, firewall, deteksi intrusi, dan metode autentifikasi untuk memastikan bahwa data yang dikirim dan diterima tetap aman serta tidak dimodifikasi oleh pihak yang tidak berwenang. Nah, apa sih tujuan dari keamanan jaringan itu? Jadi, tujuan dari keamanan jaringan ini ada 3. Tujuan utama ini ada 3, yaitu mencegah akses ilegal ke sistem dan data, mencegah integritas informasi dari modifikasi atau perusakan, serta memastikan ketersediaan layanan tanpa gangguan. Dengan adanya keamanan jaringan yang baik, data pengguna akan terlindungi dan operasional bisnis akan tetap berjalan dengan lancar, dan risiko kebocoran data dapat diminimalisir. Nah, setelah itu kita akan masuk ke konsep keamanan jaringan. Di sini, yang pertama ada kerahasiaan atau confidentiality, lalu ada integritas atau integrity, dan lalu ketersediaan atau availability. Nah, kerahasiaan ini memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang saja. Ini dicapai dengan enkripsi data sehingga meskipun terjadi penyadapan, data tetap tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak memiliki sandi tersebut atau kunci deskripsi. Contoh implementasinya adalah protokol SSL atau TLS yang melindungi komunikasi antara pengguna dan server dari ancaman seperti man-in-the-middle attack. Lalu selanjutnya ada integritas. Nah, integritas ini mengacu pada jaminan bahwa data tidak dimodifikasi atau diubah oleh pihak yang tidak berwenang selama proses penyimpanan atau transmisi. Teknik seperti hashing misalnya, SHA-256, dan tanda tangan digital digunakan untuk memastikan bahwa data yang diterima sama dengan data yang dikirim, tanpa adanya perubahan yang tidak diinginkan. Lalu ada ketersediaan atau availability. Nah, ketersediaan ini berarti bahwa sistem jaringan dan layanan tetap dapat diakses kapan saja oleh pengguna yang sah atau pengguna yang berwenang. Untuk menjaga ketersediaan organisasi menetapkan sistem redundansi, backup berkala, load balancing, dan perlindungan terhadap serangan DDoS yang dapat menyebabkan layanan menjadi tidak sah. Nah, selanjutnya kita masuk ke segi-segi keamanan jaringan. Di sini ada 4 apa saja, yaitu keamanan fisik, keamanan perangkat lunak, keamanan data, dan keamanan komunikasi. Yang pertama, apa itu keamanan fisik? Nah, keamanan fisik ini mencakup perlindungan terhadap perangkat keras jaringan seperti server, router, dan switch. Nah, ini melindungi dari pencurian atau kerusakan. Langkah-langkah yang dapat diterapkan termasuk penggunaan sistem pengamanan berbasis biometrik seperti pemasangan kamera CCTV serta penempatan server dalam ruangan
dengan kontrol suhu dan kelembapan yang stabil untuk mencegah overheating. Lalu selanjutnya ada keamanan perangkat lunak. Nah, keamanan perangkat lunak ini berfokus pada perlindungan sistem operasi dan aplikasi dari eksploitasi yang dapat menyebabkan kebocoran data atau akses yang tidak diinginkan. Nah, metode ini digunakan meliputi pemasangan firewall, sistem deteksi dan pencegahan intrusi seperti IDS, IPS, serta patching perangkat lunak secara berkala untuk menutup celah keamanan. Lalu ada keamanan data. Keamanan data ini mencakup upaya menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi yang tersimpan di dalam sistem. Teknik seperti enkripsi, AES 256, hashing, dan kontrol akses berbasis peran atau RPSI digunakan untuk memastikan bahwa data hanya dapat diakses oleh pengguna yang memiliki izin. Dan yang terakhir ada keamanan komunikasi. Nah, keamanan komunikasi ini melibatkan perlindungan data yang dikirim melalui jaringan dari intersepsi atau penyadapan. Penggunaan VPN, protokol HTTPS, dan enkripsi end-to-end dalam aplikasi pesan instan adalah contoh dari penerapan keamanan komunikasi. Selanjutnya kita masuk ke serangan dan gangguan dalam keamanan jaringan. Di sini ada malware, phishing, DDoS atau Distributed Denial of Service, ada man-in-the-middle attack, dan SQL injection. Apa itu malware? Nah, malware ini adalah perangkat lunak yang berbahaya yang dirancang untuk merusak atau mendapatkan akses yang tidak sah ke sistem. Nah, jenis malware ini mencakup seperti virus, worm, trojan, dan ransomware. Contoh serangannya malware adalah seperti penyebaran virus melalui email phishing yang menginfeksi komputer saat pengguna mengklik link yang berbahaya. Lalu yang kedua ada phishing nih. Nah, phishing ini adalah teknik memanipulasi sosial yang bertujuan untuk mencuri informasi sensitif pengguna seperti kata sandi dan kartu kredit. Serangan ini biasanya dilakukan melalui email atau situs web palsu yang meniru penampilan layanan yang resmi. Lalu ada DDoS atau Distributed Denial of Service. Serangan DDoS ini membanjiri server dengan lalu lintas berlebih sehingga layanan menjadi tidak tersedia bagi pengguna yang sah. Teknik ini sering digunakan oleh hacker untuk melumpuhkan situs web atau aplikasi tertentu dalam waktu yang singkat. Nah, lalu ada man-in-the-middle attack. Apa itu man-in-the-middle attack? Nah, man-in-the-middle attack ini serangan yang terjadi ketika penyerang menyadap komunikasi antara dua pihak untuk mencuri atau memodifikasi data yang dikirim. Hal ini dapat dicegah dengan menerapkan enkripsi yang kuat pada komunikasi jaringan. Lalu ada SQL injection. SQL injection ini mengeksploitasi kelemahan dalam query database untuk mengakses, mengubah, menghapus, atau mengedit data secara tidak sah. Teknik ini dapat dicegah dengan cara menggunakan parameterized queries dan validasi input. Nah, di sini kita masuk ke bagaimana cara meningkatkan keamanan jaringan. Cara yang pertama yaitu firewall dan IDS, IPS digunakan untuk mencegah akses tidak sah dengan cara memfilter lalu lintas yang mencurigakan. Lalu ada penerapan enkripsi pada data dalam penyimpanan dan transmisi untuk memastikan informasi tetap aman.
Lalu ada autentifikasi multifaktor atau MFA. Ini diterapkan agar pengguna harus melewati lebih dari satu metode verifikasi saat login. Lalu ada patch keamanan dan pembaruan sistem. Nah, ini yang harus dilakukan secara rutin untuk menutup celah yang dapat dieksploitasi oleh hacker. Lalu, di sini kita bisa meningkatkan pelatihan kesadaran keamanan bagi pengguna untuk mencegah serangan berbasis manipulasi sosial. Oke, sekarang kita akan masuk ke apa itu aplikasi FotoU. Nah, aplikasi FotoU ini adalah aplikasi yang berbasis cloud yang dirancang untuk menyimpan, mengelola, dan membagikan foto dengan fitur keamanan yang tinggi. Aplikasi ini menggunakan teknologi enkripsi canggih untuk melindungi data pengguna, serta meningkatkan autentifikasi multifaktor guna memastikan hanya pengguna yang berwenang dapat mengakses foto mereka. Selain itu, FotoU memiliki fitur pengenalan wajah berbasis AI untuk memberikan pengalaman yang lebih aman dan nyaman bagi pengguna. Dengan fokus pada keamanan dan privasi, FotoU bertujuan untuk menjadi solusi penyimpanan foto yang dapat diandalkan oleh individu maupun bisnis. Nah, jadi di dalam aplikasi FotoU ini kita bisa, jika kita sebagai pengunggah foto, kita bisa mengunggah foto. Lalu jika kita sebagai pembeli, kita bisa membeli foto dengan cara mencari foto kita yang dibantu dengan AI untuk mencarinya. Lalu ada keamanan dalam aplikasi FotoU. Nah, yang pertama ada teknologi pengenalan wajah. Teknologi ini memungkinkan pengguna untuk mengakses aplikasi dengan metode autentifikasi biometrik yang lebih aman dibandingkan kata sandi biasa. FotoU menggunakan pengenalan wajah berbasis AI untuk memverifikasi identitas pengguna, mengurangi risiko akses oleh pihak yang tidak berwenang. Lalu ada keamanan akun dengan verifikasi ganda. FotoU ini menerapkan autentifikasi multifaktor atau MFA dengan kombinasi kata sandi dan OTP yang dikirim ke perangkat pengguna. Nah, ini mencegah pencurian akun akibat kebocoran sandi. Lalu ada perlindungan metadata foto. Metadata foto seperti lokasi dan waktu pengambilan dapat digunakan untuk melacak informasi pribadi pengguna. FotoU menerapkan fitur otomatis untuk menghapus metadata sensitif sebelum foto diunggah ke platform atau dibagikan. Lalu ada enkripsi data pengguna. Nah, semua foto dan data pengguna dalam aplikasi FotoU ini dienkripsi menggunakan AES 256 untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki akses ke data mereka sendiri. Hal ini mencegah kebocoran data dalam kasus peretasan atau pencurian data. Lanjut ke studi kasus dan implementasi. Studi kasus dari Google Photos dan iCloud menunjukkan bagaimana keamanan berbasis AI dapat diterapkan. Lalu, implementasi blockchain dalam penyimpanan data memberikan transparansi dan proteksi tambahan. Oke. Selanjutnya, kita masuk ke kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya di sini yaitu keamanan jaringan sangat penting dalam aplikasi seperti FotoU untuk melindungi data pengguna dari berbagai ancaman cyber. Dengan menerapkan enkripsi, autentifikasi multifaktor, serta keamanan berbasis AI, risiko kebocoran dan penyalahgunaan data dapat diminimalisir.
Lalu ada rekomendasi. Untuk meningkatkan keamanan lebih lanjut pada aplikasi FotoYou ini, FotoYou dapat menerapkan Zero Trust Security untuk terus memperbarui sistem keamanan dan mengedukasi para penggunanya mengenal pentingnya menjaga privasi dan data pribadi mereka. Sekian penjelasan video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.